Upaya penanganan recovery pasca banjir bandang 13 Juli 2020 di Utara masih dan akan terus berlanjut. Dalam webinar lewat akun YouTube SDA Muda PUPR terungkap bahwa untuk jangka panjang pembangunan Sabodam menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sedimen banjir, yaitu pasir. Hal ini dimungkinkan karena secara teknis Sabodam berfungsi menjaga erosi permukaan tanah, menstabilkan dasar dan tebing sungai, mengurangi kecepatan banjir, serta menampung aliran sedimen. Kepala Balai Teknis Sabo Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, Yunita Chandrasari, pada webinar menuturkan penanganan pasca banjir dilakukan secara komprehensif, yakni secara teknis dan non-teknis, juga darurat dan permanen. Kami sekitar 7 hari setelah kejadian kalau tidak salah, kami dan tim turun untuk memetakan, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, untuk menyiapkan struktur yang tepat guna menanggulangi kejadian terulang kembali. Setelah melakukan diskusi dengan tim dari BBWS Pomjen dan juga dengan Ibu Bupati beberapa kali, kemudian kita cek ke lapangan, kami membawa cukup banyak perlengkapan untuk pengambilan sampel tanah, guna kami akan mencoba untuk mensupport, menyampaikan detail desain yang tepat. Sabodam di mana, jenisnya apa, dan berapa banyak. Chandra menyebut untuk Sungai Masamba akan dibangun 7 Sabodam dengan model 4 konvensional dan 3 modular. Dari hasil yang sudah kami exercise atau kami analisa selama ini, jumlah Sabodam di Masamba itu 7 dan di Rada itu 3. Dengan asumsi 25% material masih tetap atau pasir masih tetap dapat terbawa sampai ke hilir. Ini juga sesuai dengan permintaan Ibu Bupati dulu bahwa tetap bisa mengisi palung-palung sungai atau badan sungai sampai ke hilir untuk material pasirnya. Kalau lebih detailkan lagi dari Masamba, jenisnya adalah 4 konvensional dan 3 modular. Untuk Rada ada 3 Sabodam yang dibutuhkan dengan 2 konvensional dan 1 modular, dan semuanya tertutup karena kondisi palung sungainya cukup terjal, V bentuknya, kemudian tinggi tebing-tebingnya, dan kita kalau menggunakan tertutup kita bisa mengoptimalkan jumlah sedimen yang bisa tertahan di atas. Senada dengan hal itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang atau BBWSPJ, Adenan Rashid menyebut ada 7 rencana penanganan jangka panjang yang dilaksanakan mulai tahun depan hingga 2025. Jadi saya mohon saudara-saudara saya di Luwu bersabar, semua ini berproses. Seperti yang Ibu Chandra sampaikan tadi, sampai ke bangunan Sabo pun sudah kita desain dan sudah kita programkan untuk pelaksanaannya. Di Luwu itu ada 7 kegiatan kita. Coba dilihat di sini sampai kegiatan ke-7, itu sampai kita perencanaan, penanganan, pengendalian sedimen. Artinya kita tidak diam, kita terus berproses untuk mengamankan Luwu Utara ini. Sampai ke pengendalian sedimen Sungai Masamba berupa Sabo itu, kemudian pengendalian banjir, Sungai Rada, semua kita lakukan. Dan ini akan kita implementasikan di tahun-tahun akan datang. Mohon dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan Sabodam ini berdasarkan skala prioritas disampaikan oleh Ibu Chandra tadi bisa terrealisasi di tahun 2022. Sehingga penyelesaian masalah banjir, Masamba, Rongkong bisa terus berjalan sehingga menghasilkan sesuai dengan apa kita harapkan. Jangan khawatir, normalisasi, pembuatan tanggul tetap kita laksanakan sampai dengan tahun 2025, bahkan pemilihan berkala akan terus berjalan. Terkait drainase perkotaan, Adenan menuturkan hal itu masuk dalam kewenangan Cipta Karya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Ibu Bupati terkait dengan penanganan banjir di kota, sebenarnya kita harus duduk bareng juga dengan teman-teman Cipta Karya karena terkait dengan drainase perkotaan. Nanti kita akan diskusi, Bu Bupati izin dengan teman-teman Cipta Karya karena kami juga tidak bisa melampaui apa yang menjadi tugas fungsi kami. Ya, jadi drainase perkotaan itu sampai saat ini masih masuk ke dalam ranahnya Cipta Karya. Kami masuk ke drainase primer seperti kanal yang ke laut. Mungkin bisa mengundang kami dan pihak Cipta Karya, Bu, untuk kita membahas sistem drainase perkotaannya. Dan insya Allah lah, kalau misalnya Sungai Masamba itu sudah normal, itu drainasenya bisa masuk ke Sungai Masamba. Mungkin kita harus menyelesaikan dulu masalah penyebabnya. Kalau kayak drainase, kemudian sungai-sungai Masamba itu adalah dampaknya. Nah, kalau Sabo itu sudah dibangun, terutama skala prioritas 1, 2, 3, insya Allah lah sedimentasinya berkurang, sehingga sistem tata air di perkotaan juga bisa kita benahi. Tim Liputan Humas dan IKP melaporkan.